Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan Bribtu Putu? Bisa. Dengan Bribtu Putu. Bukan gitu maksudnya. Saya pengen ngobrol sama Bribtu Putu. Saya pengen podcast. Oh gitu. Dengan Mas siapa? Viko. Pasti Mas Viko ini penyanyi dangdut nih. Terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu Semerdu Viko Dangdut. Kok malah bengong di sini? Katanya mau podcast. Ayo, udah ditungguin dari tadi. Ayo. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Selamat datang Mas Viko di podcast NTMC. Halo Bribtu Putu. Iya, halo. Saya punya kepanjangan dari nama Mas Viko. Apa tuh? Perasaan saya deg-degan hari ini. I. Kenapa ya? C. Cenat-cenut rasanya. O. Oh, ini sebabnya. Apa kabar Mas Viko? Halo Bribtu Putu. Baik saya, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, memang yang saat-saat seperti itu yang penting tuh sehat dulu. Sehat, Benar. benar. Nggak parno kan ketemu sama polisi? Enggak lah ya. Emang saya ada track record apa? Ya makanya kalau bermasalah tuh biasa takut-takut. Nggak takut kan ya? Enggak. Nggak Dulu. boleh takut. Oh dulu? Oh, pernah punya pengalaman buruk ya? Nanti kita ceritakan ya. Ya, Mas Viko mengawali karir di TV saat ikut kompetisi stand up komedi yang season 3 ya? Season 3 waktu itu. Season 3. Boleh diceritain nggak sih awalnya kenapa bisa daftar jadi peserta Suci? Iya sebenarnya udah lama ya, maksudnya aku kan produk Broken Home ya. Produk ya? Produk Broken Home. Produk Broken Home terus tipikal yang orang tua ribut gitu. Jadi maksudnya aku tinggal sama bokap. Kalau ketemu nyokap jelekin bokap, kalau lagi di rumah bokap jelekin nyokap gitu. Jadi maksudnya capek gitu. Dan menurut saya sumber dari semua ini terjadi adalah karena kurang sejahtera. Menurut saya punya pikiran seperti itu ketika saya sekolah. Kayaknya nih orang pada kurang sejahtera deh, jadinya main jelek-jelekin satu sama lain gitu. Oh ya, kurang sejahtera dari diri masing-masing atau ada faktornya yang membuat antara yang satu dengan yang satu tuh kurang sejahtera menurut Mas Viko? Menurut aku diri masing-masing kayak secara kesibukan, mereka sama-sama nggak sibuk, terus secara keterbiasaan mereka terbiasa sama-sama bersama gitu, terus akhirnya saling enggak. Tapi tetap mau komunikasi, akhirnya komunikasinya dilampiasin ke anak gitu. Jadi saya udah pengen cari cara dapat uang tuh secepat-cepatnya dari zaman saya sekolah, dari zaman saya SMA, udah pengen dapat uang secepat-cepatnya. Tapi menurut saya bukan ini fokus yang harus saya utamakan gitu. Fokus yang harus saya utamakan adalah belajar, sekolah, nggak bolos, setidaknya tidak menambah masalah orang tua saya. Jadi begitu udah selesai SMA-nya, didaftarin kuliah, tapi menurut saya ya wajib belajarnya kan 12 tahun lah ya gitu. Maksud saya ketika itunya udah selesai, kayaknya saya bisa nih dilepas sendiri ke masyarakat gitu. Terus akhirnya sambil kuliah, saya udah mulai gabung komunitas, terus kayak kuliahnya baru jalan 3 bulan. Saya harus keluar karena di karantina untuk jalanin kompetisi. Oh, masuk kuliahnya baru 3 bulan? Baru 3 bulan waktu itu. Oh, itu ikut komunitas apa, Mas? Komunitasnya namanya Stand Up Indo Depok. Oh gitu, memang dari awalnya tuh memang Mas sudah tertarik ya berarti sudah tertarik dengan stand up komedi gitu ya? Nah ini yang lucu karena sebenarnya nggak tertarik. Jadi saya cuma lihat-lihat peluang aja. Bisa nggak cari uang di sini gitu? Bisa nggak cari uang di sini? Keren ya? Karena saya pengen kasih uang ke orang tua saya biar
mereka berdua sejahtera dan tidak saling ribut lagi. Ya itu bagus. Ini tujuan mulia seorang anak ya. Ingin mensejahterakan orang tua sehingga tuh jadi kan efeknya ke kita juga ya. Kalau misalkan dua-duanya baik-baik aja. Iya, dua-duanya tenang, maksudnya dua-duanya adem, dua-duanya ridho. Udah atuh kerja tenang kalau udah kayak gitu. Iya, benar. Oke, Mas Viko. Dan saat itu Mas Viko malah menang jadi runner up ya? Iya, lucunya lagi gitu ya, maksudnya perjalanan hidup gitu, takdir. Iya, kayak aku tuh ikut stand up sebenarnya belum terlalu lihat peluangnya di situ karena waktu itu stand up-nya sendiri belum jadi industri pada saat itu. Tahun 2013 ya? Iya, 2012-2013 itu kan kayak masih baru-baru gitu. Orang kayak, ini hype nggak ya, ini hype nggak ya gitu, masih bingung kan. Nah, cuma saya di situ lihat peluangnya adalah untuk mengembangkan diri dalam artian public speaking. Public speaking saya jadi diasah di stand up. Akhirnya itu kan membantu saya untuk sekolah, kuliah, ketika presentasi, ketika harus maju kerja kelompok. Jadi kayak gitu, kayak kalau saya nggak bisa lihat peluang di situ untuk uangnya, saya lihat peluang untuk pengembangan dirinya. Untuk hal yang lain, iya benar. Ternyata bisa dapat dua-duanya di situ. Alhamdulillah ya, benar banget. Dan saat itu juara satunya Babe ya, waktu kemarin Babe juga Cebita, ya? Kita sempat ngundang Babe ke sini. Juragan Koi. Iya, sekarang main ikan ya. Ya, karena itu juga mungkin Babe salah satu orang yang suka melihat peluang kali ya. Iya. Oke, dan waktu itu salah satu kompetitornya adalah kakaknya sendiri, yaitu Rispo ya, Mas. Ya. Oke, itu selama berkompetisi tuh gimana tuh? Kong kali kongkah atau sibuk nih mikirin materi satu-satu kayak gue pokoknya harus lebih harus lebih bagus daripada si Rispo gitu kan, atau malah yang kayak lo kurang apa nih, sini gue bantuin gitu. Coba kayak gimana, Mas? Aku lebih tipikal yang itu sih, yang kedua, kayak maksudnya kan aku ngejalanin kompetisi, aku udah punya point of view, gambaran menjalani kompetisi ke depan tuh kayak gimana gitu. Jadi aku akan berusaha memberikan apa yang disukai penonton di minggu lalu, terus aku ulang di minggu berikutnya dengan perbaikan-perbaikan, upgrade tulisan aku gitu. Jadi maksudnya aku nggak punya masalah di kompetisi gitu. Sementara abang aku waktu itu tuh si Rispo idealis banget ya. Dia ya kayak, gue nih mau berkesenian tapi gue nggak suka nih dikasih tema gini. Ya ampun. Kayak pengennya bebas ya, lebih. Kata aku, ya Allah, lu ngapain audisi kalau mau kompetisi nggak mau dikasih tema gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi maksudnya ya yang kayak gitunya ada, tapi maksudnya poin-poin plusnya seperti halnya kayak keresahan-keresahan bisa jadi materi tambahan juga, kayak misalkan materi abang saya contohnya. Lu mah didoain orang tua enak lengkap, doa orang tua gue setengah-setengah gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ya. Oke, tapi Mas Viko sendiri tuh suka nggak sih dengan dunia komedi? Memang dari dulu tuh suka dengan dunia komedi, atau ya kayak tadi Mas Viko bilang kayak awalnya nggak ngerti apa-apa gitu? Suka dengan dunia komedi? Enggak sih, aku ngelihat komedi ini sebagai keuntungan aja sih. Maksudnya kan aku tipikal yang observasional ya, jadi maksudnya aku introvert, aku lebih banyak diem dan lebih banyak sesuatunya tuh adanya di kepala aku gitu. Jadi kayak waktu zaman sekolah tuh aku merhatiin gitu, duduk paling belakang kan, gede badannya gitu, duduk di paling belakang tuh, maksudnya dari tempat duduk aku nih kelihatan gitu semuanya, maksudnya anak-anak lagi pada ngapain tuh kelihatan gitu. Nah di situ tuh aku ngelihat yang pada rame, yang pada seru tuh yang kayak gimana sih gitu, apa yang cantik-cantik kah, atau yang ganteng-ganteng kah gitu, atau yang bisa nyanyi kah, atau yang bisa ngelucu kah. Nah dari semuanya itu aku lihat yang paling rame itu yang bisa ngelucu. Kalau orang tuh bisa ngelucu, orang tuh rame diikutin gitu, ke kantin ditemenin gitu, kayak menyenangkan sekali ya menjadi orang yang lucu. Iya. Jadi saya tuh dari SD tuh sukanya tuh belajar ya, sukanya belajar, terus kayak ngerjain LKS aku sampai kayak baru sebulan LKS aku udah kelar
adanya LKS abang aku yang Iya, beda 3 padahal tahun. LKS tuh dulu kalau zaman udah semester ya kita ya, kan ada yang triwulan sama semester ya. Itu kan Iya, iya. satu LKS tuh untuk 6 bulan ke Iya, depan iya, ya. iya, Ini iya. 1 bulan aja selesai. Udah selesai, terus aku kerjain LKS abang aku gitu. Oh ya. Kayak gitu-gitu. Terus kayak karena dulu mikirnya kepintaran adalah sesuatu yang menguntungkan, nilai tinggi adalah sesuatu yang menguntungkan gitu. Sampai itu kan pas SD, pas sudah SMP gitu fokusnya kan berubah ya. Maksudnya kita bukan pengen dipuji, ih pinter banget gitu. Enggak, kita tuh pengen ditemenin ke kantin gitu. Benar. Kita tuh pengen banyak temen. Jadi kayak ternyata nggak harus pinter-pinter banget nih kalau udah SMP mah gitu, yang penting bisa lucu. Akhirnya saya pas SMP malamnya tuh sebelum sekolah juga saya belajar, cuman pelajaran saya adalah nonton OVJ. Oh iya. Nonton OVJ dan Facebooker. Nah itu adalah bagian dari learning buat saya gitu, Betul, karena betul. saya pengen lucu gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi Mas Viko punya sifat introvert gitu ya. Tapi emang se-introvert itu ya waktu kecil sampai nggak ada orang yang mau nemenin gitu, nggak ada teman yang mau nemenin. Ya introvertnya nggak ngeganggu yang gimana ya. Tapi maksudnya saya bisa ada di keramaian, tapi habis itu energi saya habis. Untuk recharge-nya saya butuh di kamar sendiri, baca buku atau nonton film kayak gitu sih. Kalau kecil nggak ditemenin tuh lebih ke karena nggak asik orangnya. Saya mungkin ada bibit-bibit SJW ya dulu ya. Saya jiwa. Social Justice Warrior. Social Justice Warrior. Oke. Jadi saya tuh kayak orang yang cepu gitu ibaratnya ke guru gitu. Jadi kayak teman saya udah selesai, saya ini pelit nggak mau ngasih contekan, tapi teman saya ngambil bukunya, terus ya udah saya mah klasi aja gitu, saya jalan-jalan di kelas. Ditegur deh tuh sama guru, Viko kenapa jalan-jalan? Saya udah selesai bu, mana? Bukannya dikumpulin, itu bu lagi dilihat sama dia gitu. Semacam mengadu domba ya. Akhirnya saya jadi orang yang nggak asik. Ya, dimusuhin Nggak ya. asik, temen-temen nggak pada suka. Tapi sebenarnya baik ya, cuma ya memang itu ada hukumannya sendiri buat Iya, yang nggak iya, belajar iya, iya. sebenarnya. Terus ini cerita waktu sekolah ya, waktu SMP katanya pernah ikut tawuran ya. Tawuran ya. Kenapa kok bisa ikut tawuran gitu? Itu gara-gara bandel karena udah jadi broken home. Oh. Biasanya kan di rumah diperhatiin, di sekolah diperhatiin gitu. Sekarang di rumah yang merhatiin dikit, di sekolah nggak ada perhatian tambahan. Oh, tapi ikut tawuran. Tawuran dulu. Tawuran sampai bawa-bawa senjata tajam nggak? Bawa sajam, Bawa sajam? ditangkap polisi. Oh, sampai ditangkap polisi juga? Ditangkap polisi, Oke. saya nemenin itu orang yang bocor. Saya yang nolongin. Yang bocor siapa nih? Ini teman Ada. gengnya atau musuhnya? Musuhnya. Nah, jadi Saya yang bocorin, saya yang bawa ke rumah sakit. nggak bertanggung jawab ya, tapi tetap nggak boleh ditiru. Bertanggung jawab tapi tetap tidak boleh ditiru. Terus Kenapa kok bisa sampai bocor? kena itu gear motor. Ini senjatanya gear motor. Ya, mau gear pakai tali gitu. Jangan ditiru. Murah Sobat banget, Dimensi. beli di bengkel dulu 1.000. Gear terus, bekas terus kena 1.000. kepalanya ya ampun. Iya, 2 juta. Iya, tawaran modal 1.000 rugi 2 juta. Iya. Nah, ini sobat NMC nggak boleh ya. Kasih tahu ke sobat NMC. Langsung dijual motor saya sama papa saya, Iya. teman-teman. Nggak boleh Langsung. untuk anak-anak yang masih Rugi. sekolah. Ya ampun. Kalau mau cari perhatian lewat jalur lain aja. Oke. Jangan lewat jalur kayak gitu. Saya tertarik nih. Mas Viko tawuran karena untuk mencari perhatian. Yes. Oh, kenapa begitu? Maksudnya untuk apa? Padahal kan kalau saya berpikirnya ya, kalau saya tawuran terjadi apa-apa, saya pasti dihukum. Dan saya tuh takut banget dihukum sama orang tua saya. Untuk nggak macam-macam deh gitu, lurus-lurus aja deh. Mungkin Nah, orang tuanya Mbak Putu lurus-lurus aja juga. oh gitu. Iya, tapi lurus nggak mereka? Lurus. Iya, kan benar berarti. Iya. Maksudnya orang tua Mbak Putu mencontohkan sesuatu yang baik untuk Mbak Putu tiru dan menanamkan nilai-nilai yang baik untuk Mbak Putu pegang gitu. Kalau saya tuh belum ditanam, belum udah misah gitu. Jadi kayak belum siap untuk menghadapi perpisahan saya tuh di umur yang itu. Iya. Mungkin Mas Viko mengharapnya orang tua saat itu tuh mungkin ngeliat orang tua dari anak-anak yang lain juga ya bisa berkumpul kayak weekend jalan-jalan gitu. Tapi apa yang ada
dalam pikirannya Mas Piko saat tawuran dan untuk mencari perhatian gitu? Apakah Mas Piko berpikir kalau dengan gue tawuran kayak mungkin orang tua gue bakal kumpul dan baik lagi sama gue gitu? Enggak sih, akhirnya karena orang tua udah nggak bisa diandelin untuk ngasih perhatian lagi, saya sudah tidak mencari masuk lagi, saya mencari masuk yang lain gitu. Jadi maksudnya bukan pengen diperhatiin sama orang tua sekarang. Oke. Karena lu nggak perhatian, gue jadi caper di luar. Capernya gue nih dengan cara bandel, dengan cara nakal, ngerugiin orang, kayak gitu. Nah, kita mau mengulik sedikit ke masalah pribadi ya Mas Piko ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, Mas Piko pertama kali pacaran di umur berapa sih? Dan gimana PDKT-nya? Pacaran itu pertama saya pas SMP ya. Pas SMP saya pacaran. Oh ini tuh saya tuangin di cerita itu, saya nulis buku juga. Iya. Saya tuangin di buku Martabak Asam Manis. Jadi itu whole perjalanan saya dari masuk SMP sampai SMP. Biografi ya? Personal literatur jatuhnya. Oke. Sekarang ada tren namanya personal literatur. Nah Personal ini literatur. tulisan saya personal literatur, buku komedi isinya pengalaman-pengalaman saya dari masuk SMP yang masih pinter, terus turning out jadi bandel karena broken home, terus kayak cita-cita saya waktu SMP itu saya tulis semua di situ. Terus dan yang seru ini bermulai kelas 2 kayaknya ya, kelas 2 SMP ya. Bermulai saya tiba-tiba punya keinginan di sekolah itu. Saya pengen jadi jagoan. Saya baru ingat pentolan. namanya. Dulu tuh pentolan. Iya. Ya, tapi pentolan tuh yang lebih ke yang malak gitu, lebih ke yang tawuran, gitu ya. bukan yang lucu Bukan yang lucu atau yang disukai ya, lebih kayak menakutkan ya kalau pentolan ya. Oke, saya terus. saya pengen jadi pentolan. Saya pengen tongkrongan saya adalah organisasi terbesar yang ada di sekolah. Bahkan melebihi OSIS. Oh, iya. Karena OSIS itu keren-keren ya. Iya. Terus saya pengen punya pacar. Oke. Ya, terus itu berurutan tuh. Tiga-tiganya jadi kenyataan. Iya. Jadi jagoan. Iya, karena menurut saya memang perlu berurutan juga dicapainya. Ketika lu udah jadi jagoan, akan gampang bikin organisasi di sekolah lu. Banyak yang mau ikutin lu. Dan ketika lu udah diikutin banyak orang, ya lu populer, men. Betul. Lu gampang dapet cewek. Gitu. Wih, berhasil saya. Berhasil. Ketiganya, ya. Terus itu PDKT-nya tuh gimana ceritanya? Sama si cewek ini? Pacar, Satu sekolah ya? pacar adik kelas saya. Pacarnya adik kelas. Ini dia pacar adik kelas saya. Pacarnya adik kelas. Oh, jadi Mas Piko punya adik kelas dan ini adalah pacarnya. Iya. Tapi adik kelas saya ini udah masuk dalam organisasi saya. Oh gitu. Jadi saya udah punya kekuasaan Oh tertinggi. iya, merasa berkuasa, merasa senior. Jadi Terus saya sudah punya kekuasaan tertinggi. Terus ya udah kalau ada masalah-masalah, ada sekolah lain nyerang atau apa, ya udah ada sekretaris saya yang luar biasa loh. Iya, jadi Luar mau biasa loh. untuk jadwal-jadwal tawuran udah ada divisinya. Untuk jadwal kolekan gitu, palak memalak udah ada divisinya. Oh, ada divisi di Iya, malam, di sekolah Itu bisnis yang besar sekali, Mbak Putu. Mungkin Mbak Putu nggak tahu. Sekolah saya adalah SMP negeri. Satu angkatan ada 9 kelas. Iya. Satu kelas ada 40 siswa. Yes. Jadi kalau Di kayak setiap kelas ada anggotanya. apa? Ada anggota komunitasnya. Enggak perlu. Pokoknya saya pegang kelas 1, saya pegang kelas 2, saya pegang kelas 3. Wah. Nanti ada koordinatornya masing-masing kelas 1, 2, 3. Nah, mereka yang itu tuh ya zaman HP Asia ya. Ya. Itu HP Asia saya kalau istirahat hilang, istirahat kedua saya bisa beli lagi, Mbak. Istirahat HP saya hilang, saya ngolekin, istirahat kedua bisa beli lagi. Benar-benar. Dan itu mungkin seminggu sekali kejadiannya. Seminggu sekali. Iya, saya sering banget hilang HP saya. Akhirnya karena organisasi saya sudah berjalan autopilot. Oh iya. Autopilot. Udah autopilot, nah saya fokus ke cewek-cewek nih. Akhirnya saya fokus dicurhatin sama pacarnya Adik kelas itu. iya, sama pacarnya anak-anak gitu-gitu. Oke.
Sudah saya balas, ada yang baper. Oh, itu berawal dari curhat pertama itu. kali ya pacaran SMP. Nah, Viko pernah dikecam oleh netizen karena komennya tentang pacaran itu berat. Saya memang ada di fase yang overshare juga gitu, maksudnya mungkin dia adalah gadis yang saya impi-impikan gitu ya dari lama. Saya kepo, katanya Mas Viko tuh pernah ya pacaran sama wanita dari akun palsu. Wah! Jadi tuh lama katanya. Kamu sedang banget lah dia.